Apa kabar sayang? Udah lama gak ketemu. Lihat headset kamu kasihan banget pakai lakban. Oke, balik lagi di Pot Sutri. Kali ini episode gak tahu berapa, gua gak ngitung episodenya yang jelas. Episode 2 lah yang serius Yang gini. seriusnya episode 2 ya. Gimana kabar Pak Dodi? Ya aku sih pengen kuliah jalur hukum. Jadi aduh, kamu ngeliatin itu mulu ya sekarang. Apa? Dia di TikTok seliwerannya itu semua. Pak Dodi itu ya, ibunya siapa? Bapaknya Vanessa. Almarhumah Vanessa ya. Oke, jadi Yang membuat gempar semua warga TikTok, dibikin emosi. kenapa tuh? Karena siapa sih Mayangnya ya bilang. Iya. Aku sih mau kuliah jalur hukum. Jalur hukum anjing, di penjara lu. Aduh, tikas. Mayang. Oke, Sayang, ya. apa kabar? Baik. Kamu gimana? Kamu ini perasaan lagi nggak baik-baik aja bukannya? Enggak. Aku sebenarnya capek nunggu sih dari tadi, kayak udah ngantuk aku sebenarnya. Tapi udah kita ngobrol Kita ngobrol sambil Pak Sutri. dengerin rintik hujan ya. Nggak tahu dengeran apa nggak sama kalian? Kedengeran gak yuk? Nggak Kedengeran tahu nggak sih. rintik? Dia kan nggak tahu, kita nggak lihat monitor dia. Oh, Dia iya, nggak ada iya. monitornya. Tapi Luar itu kayak kedengeran. kedengeran sih itu. Iya, nggak apa-apa lah, sambil kayak ASMR gitu. ASMR. Kita ngobrolin apa nih di Pot Sutri kali Oh ini? iya, kita ngobrolin ini saya. Apa? Menikah muda itu kan, atau apa namanya ya? Atau peran orang tua di kehidupan kita. Oh, besar sekali sih. Betul, karena banyak apa? Banyak orang yang apa namanya? Kegeser itu kamu berisik nih. Oh iya. Oh, minum dulu, aus ya. Sakit ASMR. Oke, gimana? Udah. Ya, banyak. Aus gue. Ya, jadi peran orang tua di kehidupan gua sama Fati itu sangat besar. Banyak orang yang apa namanya ya, mendeklar bahwa bisa berdiri sendiri. Gua dari kecil susah, ini susah. Padahal dia nggak sadar bahwa di balik kesusahannya itu orang tuanya berperan besar gitu loh. Iya. Mendidiknya bisa sampai jadi. Kadang suka kadang-kadang nggak sadar dimention, ya. kadang-kadang nggak dimention. Itu dia juga nggak sadar kayak Apa? yang apa namanya membuat dia jadi seorang gitu. Mhm. Itu karena ibu bapaknya juga, cuman dia nggak sadar akan perilaku ibu Iya, bapaknya iya. yang membentuk dia jadi orang tuh, dia nggak sadar gitu. Jadi Betul. tuh berasanya karena itu dia sendiri, kemampuan dia sendiri, padahal Ya jarang dimention lah ya. iya jarang mention. Terus aku pengen tahu kamu waktu kecil tuh sebenarnya deket sama Abeh sama Andin nggak sebenarnya? Deket dalam arti memang Gimana? kamu sama Abeh ketika Abeh datang tuh apa namanya? Abeh kangen gitu, kayak gitu nggak sih? Mungkin kalau misalnya kakak-kakak aku mungkin pada kayak gitu kali ya. Cuman karena kebetulan aku anak bungsu, jadi kayak mungkin udah ya udahlah gitu. Tapi aku nggak merasa kehilangan kasih sayang mereka, enggak sih. Cuman kalau ayah aku, kalau bapak itu memang kerja kan. Jadi pulangnya seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali karena dia dulu kerjanya BUMN kan. Jadi kayak kerja lapang gitu. Terus ibuku juga kerja jadi penjahit gitu di rumah gitu. Kamu anak bungsu ya? Ketika ibu aku kamu umur 40 tahun baru punya kamu gitu? Enggak, Apa 32. Seumur kamu sekarang? Enggak deh. Kamu Enggak lah. belum ya? Enggak. Seumur aku sekarang ya? Seumur kamu sekarang Baru punya anak punya lagi. anak lagi yang ketiga gitu. Kamu maksudnya rumah lagi. Kamu di rumah. Iya. Itu sebenarnya gimana didikannya? Saya aku pengen tahu. Kamu dikerasin nggak sama si Dikerasin ibu? sih kalau aku. Apa nggak boleh ngapain misalnya? Jajan misalnya. Ibu aku mau jajan gitu. Bu aku mau beli ini tas, mau beli handphone, mau beli laptop, Iya. mau beli Lebih kamera. gimana ya? Kayak porsinya aja, kayak bener-bener gak dilosin gitu loh. Apalagi aku kan cewek ya, apalagi sama bapak gitu.
Apalagi setelah aku balik, setelah aku mens gitu, kelas 5 balik. SD, akhir balik itu, ya aku harus langsung pakai hijab. Terus kayak gak boleh, kalau aku lagi mens tuh aku bener-bener harus di rumah sama bapak tuh, gak boleh kemana-mana gitu, karena di pikiran dia tuh takutnya kalau gue lari-lari tuh kayak rahim gue jatuh gitu keluar gitu. Dia pikiran kayak gitu, belaweran gitu rahim gue kemana-mana, padahal sebenarnya kan gak gitu kan. Oh, kalau lagi main maksudnya gitu? Iya, kayak aku kan dulu tomboy kan, senang main bola, senang main petak umpet gitu sama teman-teman di komplek gitu. Tapi karena aku udah mulai balik, udah mulai mens gitu, jadi setiap aku mens itu bener-bener dibatasi gerak aku gitu, nggak boleh main. Terus kalau ketahuan aja aku main petak umpet atau main bola sama teman-teman aku gitu di depan rumah, itu pasti aku langsung dipanggil terus disuruh masuk gitu, karena kamu tuh lagi mens gitu, gak boleh, nanti perutnya kenapa-napa gitu. Ya. Tapi kamu berarti, maksud aku gini, kalau orang tua kamu itu berarti sedikit keras ya sama kamu ya? Oh, bukan sedikit sih, sangat sangat keras sih. Terus kamu disuruh jadi apa sih dulu sebenarnya waktu kecil? Kalau ibu bapak aku justru nggak gitu. Jadi kerasnya tuh lebih ke kayak menjaga diri aku aja. Jadi menjaga diri aku dari lingkungan di luar gitu. Mereka cuman gitu doang. Tapi kalau misalkan besar aku harus jadi dokter, besar aku harus jadi apa ini itu, enggak mereka. Cuman kayak akademis aku harus minimal aku di tengah-tengah gitu, kayak jangan terlalu bawah, tapi kalau di atas syukur, tapi jangan terlalu di bawah juga gitu. Mereka cuman kayak gitu doang sih. Tipikal orang tua yang iya ya, aku jadi inget kalau aku tuh nggak pernah dituntut jadi siapa-siapa dari dulu, kayak kamu nanti besar harus kuliah di ITB ya misalnya gitu, atau kamu nanti kalau SMA kuliahnya harus di SMA harus di 3 ya atau di 5 ya. Mereka nggak pernah kayak gitu sih. Jadi mereka tuh tahu kapasitas dalam diri aku deh kayaknya. Kalau aku nggak bisa. Setengah. Iya, aku tuh baru nyadari bahwa oh ternyata bener juga ya, gue dari dulu nggak pernah dipaksa untuk jadi siapa gitu. Terus nggak pernah juga ibu ayah aku tuh ngebandingin aku sama anak temen-temen yang lain. Gitu. Nggak pernah. Oh, beda banget sama ibu aku berarti. Kamu lihat dong. Enggak. Ibu aku nggak pernah kayak gitu. Seingat aku nggak pernah sekalipun. Jadi kalau nilai di rapotku jelek, yang disalahin ini cuma aku doang gitu. Nggak pernah lihat teman kamu siapa kayak gini. Nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak bandingin. Iya, jadi benar-benar ibu aku tuh mendidik cuman menjaga aku dari lingkungan luar gitu. Jadi kalau misalnya aku masih SMP, SMA gitu, temenannya sama yang centil-centil, nah ibu aku tuh lebih concern di situ, bahwa dia tuh takut aku tuh kayak gitu. Misalnya centil-centil, kecentilan. Ibu aku tuh benci banget liat aku kayak gitu. Nggak tahu juga kenapa, padahal kan nggak apa-apa ya, namanya juga anak cewek gitu. Tapi ya dari situ aku ngerti sih kayak oh ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Terus menjelang dewasa, kamu inget nggak? Apa? Misalnya kayak kamu minta apa, Bu, aku mau minta laptop nih buat ini segala macam. Selalu dibeliin nggak sih sayang sebenarnya? Selalu diusahain nggak sebenarnya? Kalau kalian yang bungsu kayaknya merasakan deh, kayak kita tuh selalu pakai barang secondan dari kakak-kakak kita gitu loh. Jadi kayak kita misalnya pengen handphone nih, terus ya udah kita nggak akan dibeliin handphone yang baru, tapi kayak kakak kita ganti, terus kita pakai handphone bekas kakak kita, biasanya kayak gitu sih. Cuman kalau yang aku ingat itu ya waktu aku SMA aja, karena memang diharuskan pakai notebook gitu. Notebook tuh kayak laptop kecil gitu lah ya, gitu ya. Udah ibu aku usahain beli karena memang itu disuruh dari sekolah kan. Itu walaupun di situ aku kayak gue nggak mau beli notebook, gue pengen beli handphone BlackBerry Gemini, tapi gue malah dibeliin notebook gitu, dan beneran memang gak kepake gitu. Jadi ya paling kayak gitu sih. Kalau ibu ayah aku nggak pernah menuntut aku jadi siapa gitu. Tapi ya maksudnya, tapi kan bapak kamu kamu nggak tahu bapak kamu yang selalu mengusahakan, maksudnya apa kamu tahu bapak tuh nyari uang buat kamu sekolah? Oh ya itu gitu. Aku tahu sih. Aku tahu banget juga. Kayak sampai aku seharusnya ayah aku tuh pensiun di
aku kelas 1 SMA tuh dia harusnya udah pensiun ya. Umur 60 tahun tuh dia harusnya 60. 58 tuh harusnya 55 ya. 55 itu harusnya dia udah pensiun kan. Cuman karena mungkin kebutuhan sekolah aku masih banyak karena waktu itu aku swasta, sekolahnya lumayan, SPP-nya lumayan mahal, terus per tahunnya juga lumayan mahal, dan aku masih harus kuliah waktu itu. Jadi kayak yaudah ya aku lanjut lagi kerja gitu sampai aku SMA kelas 3 kalau nggak salah. Enggak, sampai aku kuliah semester berapa ya? Semester 5 atau semester 4-an. Apaan? Bapak kerja? Iya. Kagak sampai kamu nikah lah. Enggak loh. Lah, iya emang. Kan ada aku. Iya masih kerja gitu? Masih kerja. Oh iya. Pokoknya terakhir nggak dibolehin kerja itu karena dia hilang tas dan beserta isinya gitu kan di ada masjid. Aku itu juga. Oh itu ada kamu ya? Iyalah. Itu kasihan banget makanya di situ ibu aku kayak udahlah kamu gak usah kerja gitu. Iya. Jadi, terus itu juga udah jadi habit seorang ayah nggak sih? Maksudnya dia tuh udah kerja dari dulu, dia masih muda. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba diberhentiin tuh agak kasihan juga karena kan itu tuh daily life dia. Iya. Jadi takutnya stres. Gitu. Jadi ya udah kita biarin sampai emang harus berhenti, ya udah berhenti gitu. Kamu bersyukur gak sih punya orang tua kayak Abeh Hamani? Oh. Coba action. Oh ini kayak podcast nangis sedih ya. Oh biar naik rating. Ya apa tadi apa katanya? Iya kamu seneng apa sedih apa gimana sebenarnya? Bangga nggak sih punya? Oh iya bangga lah. Apa namanya ya, mereka ibu sama bapak aku tuh benar-benar memperjuangkan ya buat anaknya gitu. Jadi apalagi ibu aku tuh bela-belain gak beli tas. Kalau zaman dulu ya nggak beli tas, nggak beli apa, cuman beli emas, dan itu pun nanti emasnya bakalan dijual lagi kalau misalkan kepepet duitnya habis gitu. Untuk kamu tuh ya? Iya, untuk aku, untuk teteh, untuk AA gitu. Karena kan aku bungsu kan, anak ketiga gitu. Iya, jadi gitu maksudnya banyak orang di luar sana nggak tahu bahwa tidak mention orang tuanya. Iya. Bahwa semuanya tuh berkat orang tua. Lo dibesarin dengan segala jerih payah mereka untuk lo bisa berpendidikan yang layak gitu. Lo punya pakaian yang bagus di sekolah, lo punya peralatan yang bagus di sekolah, dan akhirnya lo sukses. Tapi kadang-kadang gue suka sebel aja. Kadang-kadang ada orang gue dari nggak punya uang gue dulu. Padahal kayak hidupnya tuh merana banget, gak ada orang tua gitu. Padahal tapi mungkin saja memang ada salah satu dua orang memang benar-benar dari miskin banget sampai dia kayak mungkin bisa saja ada mungkin. Walaupun bukan support materi pasti ya mungkin orang tuanya support, ataupun mungkin ada aja mungkin 1 banding berapa yang benar-benar nggak tahu orang tuanya di mana terus akhirnya dia sukses, ada aja. Tapi kan kebanyakan yang di kelas kayak kita ya, maksudnya kita kan ibaratnya kelas menengah ya Sang. Iya. Ada lah gitu. Orang tua kita kan kelas menengah kan BUMN. Kayak bapak aku kan jadi polisi. Jadi kan mereka pasti di kelas memang generasi itu supposed to be kerja begitu kali ya. Maksudnya bener. Di umur-umur mereka yang waktu masih muda, oh jadi ini, jadi apa kerjanya di BUMN. Jadi polisi, jadi TNI, PLN, Telkom, yang gitu-gitu. Atau enggak yang jadi wira swasta bisnis dulu kan ada yang jadi. Ya tapi sedikit sih. Gitu. Tapi sedikit banget temen seangkatan aku yang orang tuanya jadi bisnismen gitu, jarang. Rata-rata hampir semua BUMN. Gitu. Pada saat aku masih SMP sama SMA ya gitu. Iya. Aku juga dulu ya, bapak aku juga selalu ngusahain. Bapak aku dulu tuh suka ngusahain beli laptop kadang-kadang dulu. Oh, kalau kamu kan emang suka bilang emang nipu bapak. Jangan nipu orang lain, kalau nipu orang tua nggak apa-apa gitu. Aku nipu-nipu tuh kuliah-kuliah lah. Aku juga suka, tapi waktu SMA. Oh enggak, SMA aku gak pernah nipu. Buku kalau aku kayak nggak pernah aku kalau buku. Oh kok gak pernah? Kalau aku kayak nambahin kayak 200.000, 300.000 gitu. Gak pernah kalau aku itu. Terus kamu apa? Aku nipu pasti kalau ini loh, kalau
bisnis waktu itu, pernah bisnis. Itu lebih parah, gue cuma ambil 200.000 dari uang buku. Nggak, aku dulu bisnis apa ya, interior dulu aku. Pak, kurang modal nih segala macam, sekitar mungkin 25 juta gitu. Oh gede banget, Iya. gue sih cuma 200.000 Iya, ya. Lu bilang itu gue bukan nipu, terus lu apa anjir? Terus aku bilang, Pak, kirimin 25 juta dong, ntar kalau udah proyeknya udah selesai, Arin balikin. Terus Si gua dibalikin tuh. diem aja lempeng. Si dibalikin tuh 25 juta ya, pura-pura Iya, kadang-kadang hilang. kan di proyek itu fakta. Iya, Maksudnya dalam arti anjing plus nih. Maksudnya apa namanya sayang? Plus itu dalam arti Gali pas nih. lobang, tutup lobang lah gitu. Jadi Pak, ini duit dong sekian. Jadi tapi waktu itu bapak aku masih ada duitnya, lumayan lah. Aku Iya, tipuin iya. nggak apa-apa. Karena aku kalau dikasih jepret nggak pernah. Oh, 100 juta gitu nggak pernah. Kalau aku nih nggak nipu gitu, aku nggak punya uang. Oh ya. Paling dikasih bulanan. Oke. Tapi ibu aku juga dulu usahain aku sih, sayang, usahain. Dalam arti kalau misalnya Arin mau sekolah di mana gitu, selalu gitu harus sekolah yang negeri. Soalnya Terus kayak kalau ibu kamu tuh bener-bener kayak ibu rumah tangga yang ngurus anaknya gitu loh, kayak pagi-pagi bangun bikinin susu. Gua minum susu dari kecil sampai kuliah minum susu. Aneh banget. Disiapin yuk anjir. di depan meja tuh jam setengah Ih, 7. susu hangat. Frozen flag. Kuliah, lo bayangin. Ya. kalau Susu teteh kalau kuliah. Susu teteh gitu. Susu teteh. Ya, ketawa anjir. Susunya sampai kuliah Susunya susu. teteh kalau Kagak lah. kuliah. Iya kan kayak gitu, kayak kalau makan tuh sampai disiapin. Disuapin, kan? aku sampai kuliah disuapin. Iya, karena aku tuh sempet lihat juga waktu kita masih pacaran tuh kayak gila nih cowok anak mami banget, kayak apa gua disiapin, terus kayak apa gitu. Walaupun sekarang pindahnya ke gue sih, jadi gue yang ngelakuin itu semua gitu. Iya, karena ya kalau bapak aku kan sering ngobrolnya ya waktu zaman kita kecil masih bisa ngobrol ya. Tapi kalau sekarang dia udah nggak bisa ngobrol sama gua. Pak, ini udah nggak bisa ngobrol dia sekarang. Gue juga heran kenapa? Apa udah semakin tua kali ya? Gak nyambung kali Udah kayak. nggak nyambung. Dulu sering nasihatin aku setiap maghrib habis sholat subuh, habis sholat maghrib gitu kan. Nasihat agama, nasihatin apa segala macem kan setiap sholat habis sholat. Iya Pak, iya. Santren kita suruh mondok dulu kan. Iya. Iya, kamu harus mondok jadi mau balik segala macam. Iya Pak. SMA mau ke kuliah tuh aku suruh mondok pesantren gitu lah. Aduh, kebayang sih kalau dia jadi ustadz ya, yo bahaya banget buat santriwati. Poliandri. Poligami, tolong. Iya, abis itu ibu aku ngusahain aku kan tes di SMUP ya, Unpad. Habis itu aku nggak mau mondok. Aku nggak bilang sih secara apa namanya? Tapi kamu beneran rencana Aku direncanain, nggak tahu tuh otak bapak aku di mana waktu itu. Aku suruh mondok, nggak apa-apa sih, maksudnya mungkin baik maksudnya. Iya, tapi aku nggak nyangka aja kamu kayak tidak menolak, ngerti gak sih? Ya aku dari kecil doktrin begitu, kamu harus mondok jadi mau balik, walaupun habis itu kamu mau kuliah nggak apa-apa, tapi yang penting setahun 2 tahun kamu harus jadi mau balik. Oh, harus jadi ustadz dulu gitu ya. Jadi Ngeri oke, juga. tapi teman SMA. Tapi teman-teman SMA aku udah daftar SMUP tuh. Seleksi masuk Universitas Pajajaran kan. Udah aku seleksi masuk Unpad, keterima kan. Terus ibu aku tuh sampai berantem sama bapak aku. Oh, ibu kamu nggak mau? Bapak aku nggak mau kasih uang buat bayar apa namanya bangunan, uang bangunan. Oh ya, uang pangkal SMUP kan Uang lumayan mahal ya. Mahal, 15 juta dulu mahal. Iya. Jadi sempat berantem lah, akhirnya ngalah deh kalau nggak salah, bapak aku tuh ngalah, akhirnya ngasih uang untuk aku bisa kuliah. Jadi begitulah. Jadi aku nggak nyangka sih kamu sempat mau dipondokin dulu sebelum kuliah. Iya. Ya kamu tahu bapak ibu aku sekarang kayak gimana, masih kayak iya gitu. Iya sih. Nggak, tapi aku tuh nggak expect kamu nggak menolak. Biasanya kan kamu kalau nggak mau ya aku nggak mau. Aku menolak sering berantem dulu aku sama bapak sama ibunya, sering berantem, sering nggak ngomongan. Pernah aku nggak ngomongan juga. Dia gara-gara mungkin anak SMA terus pulang malam dimarahin gitu loh. Enak ya bisa pulang malam, gue jam 5 sore aja belum pulang tuh udah dibombardir. Sampai dulu apa ya, nggak enak ngomongnya.
Dulu iya sampai bilang ke pacar aku pasti nelfon bapak aku. Apa katanya? Ada Rina gitu pasti. Gue dicariin sampai ke cewek-cewek gue tuh suruh pulang, Arin suruh pulang. Serius? Iya. Udah SMA sampai kuliah masih dicariin. Habis itu kuliah gue kos. Tapi kayak kuliah kamu udah nggak Udah dicariin dibebasin. Udah dibebasin ya. Udah dibebasin banget. Sekitar umur 22 ke atas sudah di. Enggak, sekitar umur 18 ke atas. Oh, udah dibebasin banget. 19 ke atas ya. Pas kuliah 18 apa 19 sih? 18 lah. 18. 19 sampai itu udah dibebasin, nggak dipedulin lagi, bukan dipedulin lagi. Nggak ditanyain lagi Ditanyain karena lagi, udah capek kali ya. udah gede, terus udah kuliah, terus ya gitulah. Maksudnya aku banyak banget disupport sama bapak aku juga, sama ibu aku, sampai di mana juga aku bisnis juga kadang-kadang disupport sama bapak sama ibu, terus juga sampai kita menikah pun kita kan. Bener-bener. Ibu kamu juga, maksudnya bapak kamu, kita kan sering dibantu lah sayangnya. Iya. Aku mulai make up juga kan ibu bapak yang pertama beliin beauty case itu, kayak surprise datang ke rumah kamu bawain itu. Terus juga aku waktu itu dikasih apa ya sama ibu aku ya? Oh, dikasih mobil. Dikasih mobil untuk rentalin mobil Derin gitu segala macam. Karena aku bisnisnya waktu itu rental mobil kan lumayan ya. Iya. Terus dibeliin mobil. Habis itu mobilnya habis itu kita nge-YouTube ya sayang. Nge-YouTube. Itu terus mobilnya dijual, terus jadiin rumah. Jadiin pondasi rumah ini. Iya, mobil Livina tuh gue masih ingat 2008. Mobil Livina tahun 2008. SV. Livina SV. Iya, banyak lah kita dibantu sama orang tua. Jadi gue tuh pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa peran orang tua itu sangat krusial penting bagi banget. Gue sama Fatih, apalagi di kehidupan awal-awal kita menikah itu banyak sekali kita dibantu. Sampai sekarang juga kalau nggak ada mereka mau bantuin aku jagain anak-anak, mungkin aku nggak bisa kerja. Iya betul. Ibu sekarang nih bapak ibu aku jagain anak-anak di bawah nih lagi di tidur rumah di sebelah. Di rumah sebelah. Jadi gue sangat berterima kasih. Gue nggak tahu sih ya, ngomong terima kasih tuh kadang-kadang aku cuman pas ulang tahun bapak sama ibu. Itu pun udah jarang lagi aku lakuin. Entah kenapa ya, sayang, kadang-kadang aku ngomong terima kasih ke orang tua itu malu sungkan apa gimana ya? Kayak nggak pantas aja ngomong makasih kayak. Oh, tapi aku suka ngomong alhamdulillah jazakallahu khair. Paling aku ngomong itu doang, nggak pernah ngomong makasih gitu. Kalau aku gengsi kali ya, Yo. Bukan gengsi ya, Yo. Jadi kayak makasih doang tuh nggak cukup, ngerti nggak sih? Iya. Iya kayak aneh, makasih apa aneh. Kamu ujug-ujug makasih gitu. Paling mereka kayak minta maaf gitu. Juga jarang kan. Iya. Aku minta maaf kadang-kadang. Aku lebaran doang sih, minta maaf. Aku minta maaf ketika dulu kuliah lah aku sering minta maaf tuh. Ya karena mungkin kamu sering buat salah juga kan. Ya gitulah, maksudnya nggak tahu lah, maksudnya orang tua tuh sangat krusial dalam hidup gue juga, tapi kadang-kadang gue masih belum sempurna jadi anak gitu, belum bisa ngasih apa-apa juga sampai sekarang. Gak kan kasih orang tua tidak terbalas kan. Gue tuh bukan gue tuh, tapi ya ibu bapak aku tuh, aku masih sampai sekarang belum ngasih apa-apa, ngerti gak sih San? Iya sih sama. Ngerti nggak? Kayak jasanya dia ngidupin kita sampai kita besar tuh kayaknya nggak mungkin terbayar kali. Iya makanya bingung kalau bilang kita ngegantiin semua yang udah pernah mereka lakuin ke kita pun nggak bisa gitu. Cuman kalau misalkan lagi ngobrol, misalkan aku sama ibu bapakku gitu, mereka tuh sebenarnya nggak minta balasan kayak berupa uang, materi gitu-gitu. Sebenarnya dengan kita nanya kabar, mereka lagi apa, kabar, terus kayak diajakin makan gitu, terus jalan-jalan, itu tuh mereka lebih seneng gitu kalau misalnya kayak gitu. Jadi kayak buat kalian yang belum nanya kabar orang tua ya, tanya kabarnya sekarang. Tanya kabar gitu, karena itu sebenarnya lebih matters gitu daripada kasih uang gitu-gitu tapi kita yang nggak pernah nanya kabar, kita yang nggak pernah ketemu gitu. Iya, tapi ini hanya berlaku ya. Gua sama Fatih itu punya orang tua yang ideal, dalam arti ya mereka tidak bercerai, mereka bisa menghidupi. Gua nggak tahu kondisi orang lain yang tidak ideal. Idealnya
Ya semua orang punya cerita masing-masing sih. Betul, memang. Ini kan gue sharing tuh sama Fatih cerita gue. Tapi kalau misalnya ada sudut pandang yang lain, selalu ada itu sudut pandang yang lain. Karena ketika misalnya bapaknya, ibunya sama bapaknya cerai atau dia broken home segala macam, atau dia memang tidak mampu segala macam, gue nggak tahu. Cuma ini kayak video sebagai bentuk terima kasih juga ya nggak sih, bentuk terima kasih bahwa kedua orang tua kita bisa mendidik sampai sekarang, sampai tapi ya namanya orang tua tetap inilah, tetap dia ngasih tahu kalau gua didik Naya sama Kavi kadang-kadang masih disalahin juga. Iyalah kalau itu udah pasti. Nenek kakek itu pasti kayak gitu sama sama cucu ya. Sama cucunya tuh pasti jauh lebih sayang daripada ke anak sendiri gitu loh, kayak karena mungkin mereka dulu ngebesarin kita capek ya, jadi nggak sadar bahwa kita tuh dulu juga lucu gitu. Karena kayaknya tuh ingetnya nyebelinnya kita gitu, anak kecil nyebelin gitu. Iya bisa jadi. Tapi kan kalau misalkan cucu tuh kayak ya udah mereka nikmatin kelucuan cucunya aja gitu. Iya benar. Ya kan? Kalau kita tuh kayak gak lucu tapi nggak sadar karena tapi bapakku kagak sadar ada aku kayaknya. Iya, apalagi kalau bapak-bapak kita kan pada kerja pada tahu-tahu anak udah besar. Malah kedua kakak aku, yang pertama sama yang kedua itu lahiran ayahku nggak ada kerja, pada lagi di Kalimantan waktu itu. Yang ditungguin cuman aku doang. Tahu-tahu besar ya, tahu-tahu besar, tahu-tahu sekolah, tiba-tiba kayak gitu. Jadi makanya ayahku ke anak-anak aku, ke cucu-cucunya itu bener-bener deket banget. Karena ya itu dia bilang bahwa waktu dia punya anak dia nggak ada waktu. Skip ya? Iya skip bener-bener skip untuk pengorbanannya dia ya? Iya tiba-tiba ngeliat anaknya udah besar gitu. Tapi kalau cucu tuh dia bener-bener lihat dari orok merah sampai kayak udah mulai mereka tumbuh tuh ayah aku ngeliat gitu. Iya. Ya pokoknya jangan lupa sama peran orang tua, jangan lupa sama support system. Asik kalau orang-orang sekarang ngomongnya support system. Iya sih. Yang membantu restu orang tua, kakak juga. Lo, adek lo, segala macam, adek gua juga. Kadang-kadang Resa juga kan bantuin kita. Insight segala macam. Kakak kamu juga. Iya benar. Banyak lah support. Mas Dio apalagi Mas Dio ya. Yang udah terngantuk-ngantuk mendengar rintik hujan yang aduh indie banget ya yo. Indie vibes anjing. Gimana tuh? Apa? Menurut kamu Kang Deddy Mulyadi? Hah? Kok Deddy Mulyadi sih? Tahu nggak Deddy Mulyadi? Aku lagi ngeliatin Deddy Mulyadi mulu YouTube-nya sekarang. Oh. Kamu nggak tahu Deddy Mulyadi sayang? Tahu. Wali kota. Wali kota dia bupati dulu. Bupati Purwakarta kan? Beb? Dulu dia bupati, tapi sekarang dia DPR Komisi 4 kalau nggak salah. Oh. Gua kira dia tuh DPR Komisi 4 sekarang. Iya kalau nggak salah. Oh, aku kira dia dulu bupati semenjak dari aku kuliah dulu KKN 2011 dia itu bupati dan memang udah sering beres-beresin Purwakarta. Oh, bagus dong berarti. Bagus. Jadi dan ini juga ada komen, Bang ngapain di video Pak ngapain di videoin kesalahan-kesalahan orang. Ya mungkin bukan kesalahan orang juga, tapi ada video lain yang dia bantuin orang loh. Iya. Misalnya kayak bantuin orang miskin, bantuin orang yang rumahnya ditembok sama perumahan. Oke. Terus dia beresin bantaran sungai yang ada perumahan. Itu bagus lah untuk publikasi. Iyalah, biar orang-orang tahu, orang-orang. Itu portofolio buat karena dia dong. Karena dia DPR betul kan? Iya. Dia perwakilan rakyat. Iya, dia harus punya portofolio bahwa ketika gue kerja itu gue melakukan sesuatu gitu. Iya, betul. Dan juga apa ya? Ini nggak apa-apa langsung nyambung ke Kang Deddy karena gue lagi tadi pas lihat Deddy Mulyadi. Terus ini juga apa deh? Dia tuh sebenarnya tidak monetize ininya loh, YouTube-nya loh. Oh iya. Iya, aku lihat ada copyright semua. Oh. Copyright semua ya nih. Berarti memang dia khusus untuk kayak mendokumentasikan kerja dianya aja betul. gitu. Tapi ya banyak lah orang yang gak setuju dengan perlakuannya dia sama mahasiswa itu. Tapi ya menurut ya gua pastilah sih semuanya ada pro and cons. Tapi overall apa yang dia lakukan gue oke sih ya. Suka lah sama Deddy Mulyadi ini. Ya aku juga suka. Ya boleh suka lah, tapi kita boleh tetap harus di tengah-tengah kalau dia netral.
Kita bacain ini sayang. Ada lagi Ada komen pertanyaan-pertanyaan. Pirtinyi ini. Bang, lu sering gonta-ganti mobil sering sama Teh Fati, suka dimarahin gak? Hah? Dimarahin gak? Enggak sih. Kenapa gak dimarahin? Kenapa harus marah? Kenapa harus marah gue yuk? Oke, karena dijual lagi kan? Iya, karena kan jadi aset, jadi barang. Kalau misalkan gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, nah itu yang nggak boleh, betul yuk? Nambah mobil, nambah mobil. Kalau gonta-ganti mobil sih aku kadang suka nanya doang, kayak emangnya yang ini baru beli terus kenapa beli lagi gitu? Paling cuma gitu doang. Cuman kita nggak pernah berantem besar karena mobil kan, nggak pernah. Pernah dulu Cresida awal hitam. Ah iya emang? Iya, kamu tiba-tiba bawa mobil aku nggak ini, terus tiba-tiba aku bisa restornya, kamu langsung bahagia. Apa sih, nggak pernah aku marah? Nah, kamu marah gila, aku bawa Cresida ke sini yang hitam. Pertama bobrok banget. Ya iya, orang itu jelek banget mobilnya, udah muncrat. Jelek bangetan itu mah. Bukan mobil tuh, gerobak rongsok. Kalian kalau gabut ngapain? Netflix paling. Tidur. CS. Enggak sih gue. Capek mata gue main CS mulu. Apalagi ada yang seru nggak? Kalian kapan ke Malang? Wah, kapan yuk kita ke Malang ya? Malam, boys. Nah. Aku sih udah pernah ya dulu ke Malang. Iya, udah kapan? Sering sih. Ingat nggak kamu kita ke Malang? Ke Malang. Waktu dari Bali pulang dari Bali ke Malang. Bandung. Itu kamu nggak liburan ibaratnya. Itu gue mabok sih lagi hamil nih. Ya. Gak enak banget. Pola pendidikan anak yang dipilih Mas Arin dan Kak Fati. Pola pendidikan gue sama Fati itu membiarkan anak suka sama apa yang dia suka. Iya sih. Iya. Aku nggak jadi matok gimana. Dia suka bahasa Jepang. Silakan belajar. Kasih cobain. Dan gue juga nggak strict lah sama anak-anak. Karena anak-anak ntar kalau lu punya anak nih, beda banget deh anak zaman sekarang sama anak zaman kita dulu ya. Gak bisa dibegoin kalau anak zaman sekarang tuh lebih kritis, informasinya terlalu banyak. Jadi kita benar-benar harus bisa jawab. Iya benar. Dan mereka mungkin lebih pintar. Dan mungkin nanti bahasa Inggrisnya lebih pintar daripada kita. Jauh sih. Jadi kalian siap-siap yang mau jadi orang tua. Masa anak umur 4 tahun udah bisa berdebat kenapa bumi itu bulat atau datar. Iya, coba di vlog gue dulu ada. Itu kan aneh. Tuhan yang nyiptain siapa? Oke. Coba pertanyaan seperti itu kan Gak dulu skip dulu. Skip dulu, tidur dulu deh gue kalau Allah ada di mana ya Allah. Oke. Skip. Jadi lo siap-siap aja. Gimana lagi? Biasanya kalau cekcok gara-gara apa sayang? Apa ya? Gara-gara apa ya? Gara-gara apa ya? Berebutan Dio paling? Iya, kayak editan gue gitu. Rebutan Adian. Rebutan supir, rebutan Dio. Sama ya udah kalau lapar doang sih. Iya, kalau lapar doang. Gue udah jarang berantem lah sama Fatih masalah yang besar-besar. Iya. Capek tau berantem. Ya gak sih? Karena tujuannya udah banyak, terlalu banyak. Tujuannya masing-masing udah punya goals masing-masing ya goals gitu ya. Masing-masing. Oh, gue pengen gini. Jadi kita fokus ke diri masing-masing sih. Cuman kalau berantem ya itu rebutan si Dio doang. Kalau Dio pengen gue pakai, kok gue pengen gue pakai. Kalau dia lah gue pakai yang bener. Mas Arin mau pakai juga gitu. Mas Dio dipakai gue apa dipakai Fatih? Anjing. Dipakai ngeditnya ya. Takut banget loh. Bang mau nanya, kalau nggak dikasih kejelasan tapi si cewek bilang masih sayang, apa harus diperjuangkan? Maksudnya? Bang mau nanya, kalau dikasih kejelasan. Gak dikasih kejelasan. Tapi si cewek itu masih bilang sayang. Ya percaya itu wanita buaya darat. Wanita buaya buset itu mah ya. Itu cuman apa ya? Itu bohong. Itu lagi butuh kamu aja, lagi butuh dijemput. Fakdol ya. Lagi butuh butuh duit, apa? Belanja itu bohong sih. Tips and trick jadi kurus, kita berdua jadi kurus kan katanya. Aduh.
olahraga. Kalau Fatih sih 3 tahun kali kamu ya olahraga 3 terus. tahun. Dari tutnek banget. Tapi kamu gak pernah Gak ini pernah ya? sadar sih aku nggak inilah kalau masalah badan mah. Enggak, tapi kamu gak pernah sih. Tapi kamu mungkin dalam hati kayak anjing tutnek banget nih. Ini gue tutnek. Iya, itu 3 tahun sih, lumayan Iya. lama. Kalau gue pas kemarin ya pandemi 82 anjir. Iya. 82 tuh gila gendut banget ya. Sekarang 70 lah, 76, 9. Udah turun 12 kilo. Dari Tapi- leher kamu gak kelihatan. Iya, tapi perut masih ada kalau perut. Leher. Susah. Leher gua begini dulu anjir. Bukan yang begini ya. Gue dari tadi udah mau. Iya. Nggak punya duit cepet kurus. Tapi ini kita jawab serius ya. Fatih olahraga, gua defisit kalori. Gua tuh nggak makan nasi putih, nggak makan gula. Lalu apa sayang? Aku nggak makan gula, nggak makan nasi putih. Goreng-gorengan dikurangin. Goreng-gorengan kadang-kadang masih sih. Ya tapi nggak sebanyak dulu. Iya, tapi nggak defisit kalori itu nggak maksudnya nggak clean juga, maksudnya biasa Ya biasa aja. aja. Jadi kayak kalori defisitnya harusnya Gula kayak sih paling 2000 jadi 1700 kalori Gulanya gitu gua per hari. kurangin banget. Apa yang dilakukan Teteh dan Arin pas baru menikah? Apa ya? Apa sih, kita nggak sadar dulu mau ngapain ya? Gak tahu, malah kayak gak tahu loh. Ngapain ya kita waktu itu? Ngapain Ya nggak? kerja aja kan paling. Aku kerja terus habis itu kamu coba-coba kita beli kamera ya Iya, beli kamera. Gitu. Enggak, Beb. Enggak Proses sih, enggak ke sih, YouTube itu tuh lumayan jauh, 1 tahun 2014, 2015, 2015. Jadi masih kayak ya pasangan muda biasa aja yang nggak punya uang. Nggak punya uang lah dulu. Kayak aduh, takutnya aku tuh takut waktu itu tuh kamu made a wrong decision gitu loh, kayak gue nikah salah nih. Aku sih takutnya gitu dulu. Pernah kamu mikir gitu? Aku takut kamu mikir kayak gitu dulu, kayak Oh anjing, enggak, kalau aku salah selalu nih gue. percaya diri kalau aku. Kamu selalu percaya diri. Selalu percaya diri. Aku takutnya kamunya yang kayak gitu. Enggak, kalau aku pasti bisa hidup gitu. Oke. Apapun caranya. Enggak dari YouTube juga. Oke, bagus. Good. Iyalah. Orang kita nggak punya uang sebenarnya. Pernah sih nggak? Maksudnya nggak pernah nggak punya uang itu dalam arti Enggak, maksudnya itu bukan dari ekonomi ya, dari kayak ekonomi lah pasti. takutnya kayak gitu kamu masih pengen ngapain gitu. Punya anak gitu repot. Kayak gitu. punya anak tuh kan repot tuh gitu. Enggak sih, kalau aku dulu excited aja punya anak, anjir nggak pernah punya kan soalnya. Oke. Nggak pernah punya anak gitu, habis punya anak. Bukannya dibuang-buang ke tembok. Peperin tembok. Sakit. Oke, lanjut sayang ya. Ya. Apa lagi? Pernah di posisi udah deh cerai aja gitu. Pernah sih aku sekali. Itu Wow. itu kan katanya gini, setiap pernikahan itu bakalan dapat kayak rintangan yang besar tuh setiap 5 tahun, 10 tahun gitu katanya. Dan ya emang kebenaran tuh pas banget 5 tahun pernikahan sih. Itu kok ada di titik itu, tapi kayak masa sih gue kalah gitu. Tapi bukan karena aku ya guys, udah pasti itu karena dia gitu. Ya, tapi nggak jadi ya Beb ya. Kalau dia nggak pernah ngelawarin, karena kalau misalnya dia yang ngomong mah enggak, aku ya nggak berarti pernah. itu Kalau udah berantem talak. aku pasti langsung nggak pernah, aku diem. Kalau berantem. Kalau aku sih udah mungkin ngomong itu udah kayak ratusan kali ya gue. Kok langsung kayak awkward gitu sih kamu? Iya. Langsung kalau aku flashback. Enggak, maksudnya kalau aku memang meladenin kamu, kalau kamu meluap-meluap kan aku tahu kalau kamu meluap-meluap. Iya benar-benar kayak nenek sihir ya. Dia udah tahu caranya Fatih meluap. Takut, ngeri. Kenapa sih yo? Itu baru baru segini yo. Baru permulaan. Bang, awal kenal Kak Fatih udah diceritain sering. Gue ceritain sering. Apa? Dia nanya apa Ketemu emang? Fatih pertama kali. Oh. Gitu. Ya gitu-gitu aja pertanyaannya. Gak ada yang seru gitu, gak ada yang
bangun rumah dan tips cari lokasi rumah, Bang. Pegang handphone terus aja sih. Anjing, kenapa tuh? Terus. Kan kamu kayak gitu kemarin pas kita cari tanah, cari rumah. Gini terus. Oh iya, yang penting inilah kalau cari tanah tuh yang penting SHM. SHM-nya jelas. Surat hak miliknya jelas. Jangan enggak. Kalau bisa jangan beli AJB atau tanah girik ya. Bisa aja sih, cuman lo ngurusnya malas. Harus ke notaris lagi ribet ya? Cara manage uang untuk beli rumah buat pasangan. Cara manage uang, anjing, uang tuh di manage gimana caranya? Gak bisa kalau uang sih. Tapi kalau misalkan kamu true akuntan gitu, kamu tuh bener-bener akuntan banget. Iya, bisa nyicil KPR gitu ya. Iya, bisa. Tapi sih. dulu tuh kasus rumah ini luar biasa. Maksudnya dalam arti kita tuh ngutang sama toko material soalnya. Ya karena ya aku. Betul. Karena memang dalam hidup itu nggak selamanya ideal ya. Dalam arti lo KPR rumah atau lo dikasih orang tua jebret gitu, atau lo punya penghasilan yang memang besar. Nah kayak gue ini sama Fatih, tanah kan dari Abe gitu ya. Habis itu bangun fondasi segala macam. Terus habis itu kita punya uang untuk bayar tukang doang, Pak Wawa sama Ipin dan kawan-kawan. Pak Wawa, sahabat Dio. Pak Wawa and the gang. Iya. Yang penting dia mingguan ada aja. Kadang-kadang tuh waktu itu puasa, Pak Wawa saya puasa nggak bisa bayar ya, tolong berhenti dulu. Oke, Pak Arin pulang lah, akhirnya dia ke Garut dulu. Terus kita ngutang ke material itu hampir 2 tahun ya. 2 tahun baru lunas. 2 tahun baru lunas dan akhirnya lumayan jadi juga. Iya ya. Itu kalau misalkan kita mikir pakai logika finance. Nggak bisa ya nggak sih? Nggak bisa, bisa aja nggak susah lah. Itu sulit banget. Sedangkan kita udah mempekerjakan juga editor, Resa. Sudah ada Adian, udah ada Waelin, udah ada Teendah dulu. Belum lah kalau rumah ini mah. Ada Teendah. Rumah ini belum jadi loh. Ada sayang, aku ingat banget. Bayar utangnya. Iya, maksud aku tuh kita bayar hutang ke toko material, bayar tukang, terus kita juga punya karyawan-karyawan gitu. Yang sebenarnya jumlahnya sama, cuman beda orang-orang aja sekarang. Iya. Iya kan? Come and go. Iya. Last man standing adalah Adian dan Dio. Adian dan Dio dan Cindai sih kayaknya. Last man standing ya. Iya. Udah Cindai sama Dio seangkatan kan? Cindai dulu lah. Cindai dulu, tapi cuma beda beberapa bulan doang kan. Beda lama. Kan ada Tito, ada Resa. Ya cuman beda setahun lah mungkin sama dia. Ya mungkin. Mobil yang sering berduaan apa tuh? Crown Cressida paling kalau berduaan. Crown Cressida. Yang paling bikin aku nyaman Crown sih. Cuman aku paling gak suka bau BMW, gak tahu kenapa. Gak pernah cocok. Kayak mual aja gitu baunya teh. Wah, berat kamu. Bukan. Gak cocok berarti dia jadi orang kaya ya. Aduh. Aku belum pernah naik. Tapi BMW yang Vida yang yang baru X1 itu gak bau itu. Harganya yang X1 gak bau ya. Itu gue sangat nyaman di situ. X1 2017 ya. Itu gak bau. Cuman kalau yang pernah kamu punya, Beb, BMW yang pernah kamu punya, yang pernah singgah di rumah kita, itu aku nggak cocok sama baunya. Aku tuh tahu bau BMW. Itu BMW begitu. Iya kan? Kayak sama kan yo baunya kan? Bau BMW begitu. Iya kan yo. Nah itu yang bikin gue mual nggak tahu kenapa. Apalagi kalau ditambah Stella yang jeruk anjir, mending berantem. Mending berantem sama gue deh. Kenapa ya Stella jeruk? Aku nggak pernah. Kenapa? Stella jeruk ya. Stella jeruk tuh bener annoying as fuck banget. Baru mau aku pasangin sini Stella jeruk ya. Astagfirullah, jangan lah. Zaman dulu. Iya. Mobil awal. Buat berduaan tapi zaman dulu. Atos ya Beb. Iya, Atos sih kayak bajai sih. Kayak bajai, kayak angkot. Lo harus nyobain sensasi naik Atos, apalagi kalau di U-turn gitu. Kan mau belok ya. Terus si ban belakangnya tuh nginjek trotoar ya. Terus kayak mau setengah naik gitu. Itu sumpah sih ya, kayak gitu mau terbang. Kayak mau terguling. Kayak ke Jakarta pakai Atos, pakai tol Cipularang itu
alhamdulillah sih selamat kita pulang pergi karena gue ngerasa kayak itu mobil Gak napak ya. bajai banget. Bajai banget ya. Sedih banget Tapi naik irit atas. tuh mobil. Ya, coba Tapi gak kedap ya. Gak kedap sih, kaleng, gue kayak kaleng anjir. kayak rusuh gitu, kayak di luar ada apa gitu. Mobilnya dibeli bule sekarang mobilnya udah. Masih ada ya? Masih ada mobilnya. Ya. Terus Sayang, ini ada cowok mau nanya. Bang, cara deketin cewek yang belum pernah kita temuin gimana? Ya. Berarti ini lo harus investigasi dulu. Ceweknya beneran siapa? ada, eksis apa enggak? Takutnya foto orang nih. Bener, itu aku sering tuh dapet kayak gitu. Jadi korban kalau aku, Beb. Jadi dia pakai foto aku di Facebook gitu. Pernah pakai foto kamu ya? Foto aku di Facebook itu tahun 2000 berapa ya? 16. Aku udah nikah. Udah nikah, iya, udah tahu-tahu punya yang Kanaya. Ada yang aku ya. Dan itu si cowoknya udah kayak abis berjuta-juta gitu nge-transferin ke aku. Katanya gitu. Kalau sekarang mah salah micet. Padahal transfer duluan. Itu mah emang BO. Emang transferin yang open BO anjir. Si Dio ya punya micet. VCS anjing. Mas Danang ngomen micet. Astagfirullah. Namanya Dodi. Video call soleh kamu. Di mana sayang? Apa? Itu tadi ngedeketin cewek yang belum pernah kita temuin. Ngedeketin cewek yang belum itu. Wah, kalau gue sih gini loh. Kalau misalnya deket-deket sama cewek, aku pasti langsung ngajak ketemuan. Iya. Nggak mungkin lah, aku nggak mungkin ketemuan. Iya. Nggak mungkin nggak ketemuan. Ya mungkin maksud dia, ya mungkin Tinder, aplikasi yang kayak gitu-gitu kali, iya Beb. kali ya, Maksudnya gimana ya. caranya deketin cewek yang emang bener-bener kita deketin belum cewek ketemu. Oh nggak bisa bro, kalau chatting doang boring. Boring ya. Lo harus deketin dalam arti lo harus ada stimulus kayak pegangan tangan segala macem. Lo harus bener yuk, bener harus. Masa gini doang? Gini. Masa nggak boleh gini lah gimana? Gak boleh lah, baru ketemu masa udah gitu. Tapi kan kepalanya kan panas. Iya, dalam arti lo harus ketemu secara langsung biar chemistry-nya dapat nggak nih cewek, personality-nya apa, cara ngomongnya apa, cara dia jalan segala macam. Tahu jalannya begitu. Kamu mah dak jok mulu sayang, jangan dong. Kamu emang kenapa emang cari cara jalannya gimana? Apapun lah yang buat yang buat dia menarik buat lo gitu loh. Atau jalannya boys gitu ya. Kayak Sasa Stevenson kan kata si Angga. Sini sa. Enggak, kalau aku sih apa namanya, biasanya kan kalau rame di chat taunya pas ketemu diem gitu kan, ada orang yang kayak gitu. Iya, jadi kayak ada harus gitu. siap akan hal itu gitu. Biasanya kalau kita ketemu sama cowoknya di aplikasi dulu gitu, di dunia maya, ya biasanya kita suka kaget pas ketemu tuh. Kadang dia nggak serame waktu ngobrol di handphone gitu. Taunya pas ketemu, kok dia diem banget ya gitu, nggak seru, diajak bercanda nggak nyambung gitu. Iya, banyak hal-hal yang nggak nyambung ya sayang ya. Iya. Kalau nggak ketemu lu nggak bakal tahu. Harus ketemuan dulu. Tapi fun fact, dulu aku waktu pacaran ya, itu aku nggak pernah, jarang banget, bahkan nggak pernah punya pacar tuh yang dari temenan gini, Beb. Jadi dari satu stranger tahun pasti. Ya aku tuh selalu stranger. Karena aku nggak nemu sparks of the feeling itself gitu loh. Kalau misalkan dari kayak misalkan gue sama Dio kayak udah ketemu lama, itu nggak pernah gue pacaran sama teman sendiri, itu nggak pernah. Atau kayak satu fakultas gitu-gitu tuh nggak pernah gitu. Jadi lebih seru emang kayak kalau zaman dulu kan dari BBM tuh. Misalkan aku punya temen nih, temen aku punya BBM aku, terus temennya dia nanyain aku, tapi bener-bener dari nggak pernah ketemu. Itu tuh selalu kayak gitu. Pacar aku tuh dari emang nggak pernah ketemu gitu. Kenapa aku suka? Karena aku tuh kayak nanti kalau abis ketemu dia masih mau nggak ya sama aku gitu. Aku tuh sukanya di part situ ya. Ya. Kayak kalau misalnya nggak suka ya udah gue cari aja yang lain gitu. Kayak gitu. Aku tuh sukanya tuh apa namanya,
di part itu. Jadi kalau misalkan satu kampus, satu kelas atau pernah ketemu aja, pernah aku kontak mata misalkan pernah kenalan, tapi itu pasti nggak akan mungkin jadi pacar aku. Tapi kamu kan sama aku udah kontakan lama. Ya itu kan beda soal kan. Kalau kita beda soal. Tapi kan kita nggak pernah. Iya, nggak pernah ngedate. Nggak pernah ngedate kan. Dan nggak pernah Iya. intens gitu. Pokoknya kalau yang ketemu teman gini biasa tuh udah nggak mungkin ya? jadi gitu. Oke. Udah berapa jam nih yuk kita ngobrol-ngobrol? Oke, sekarang Lama ya? ini sayang. Kayak Kita sebentar. Gimana? kita share film favorit kamu sama ini. Apa? Series favorit kamu 5. Aduh, kau mah. Coba share ke teman-teman biar yang kita kan hobinya Apa ya? Netflix and chill. Coba kamu share Aku 5 mah favorit. Netflix and sleep. Sare, Karena jadi sare. Netflix yang nonton gue tidur. Bukan gue nonton Netflix. Apa sayang? Ya apa? 5 favorit. Apa ya kalau film seri favorit aku itu masih aku sukanya yang ringan-ringan sih ya, nggak suka yang terlalu berat-berat gitu ya. Oke, apa tuh? Aku lagi suka nunggu La Casa de Papel ya, Satu. 3 Desember ini kan. Money Heist. Money Heist. Terus yang kedua apa ya? Film boleh, film boleh. My Name, aku suka My Name yang Korea, Film Korea. yang Han So Hee ya. Itu aku Terus, suka. anjir, My Name, tapi My Name Vincenzo segala macam. Ada Vincenzo. Vincenzo aku nggak suka. Itu terlalu hayalan banget, tau gak sih maksud aku? Kalau Vincenzo iya sih. Dramanya. terlalu Tapi My Name juga sama katanya deh. My Name enggak lah. Terlalu nggak real gitu loh. Maksudnya nggak Kalau mungkin gitu. gangster itu kan terjadi juga kan. Kayak My Name. Gangster Boleh narkoba lah. gitu-gitu. Aku belum nonton tapi. Kamu gak akan mau sih nonton kalau Iya. series Korea. My Name, terus apa ya? Apalagi ya? Oh, ini Game of Thrones aku juga suka. Asik. Boleh lah. Tapi itu selera juga kamu lah. seru banget. Aku nontonnya pas bulan puasa, gila gue bukannya tadarusan anjir mah. Nonton orang di dogi. Game of Thrones, iya goblok anjir, bego banget gue ya. Astagfirullah, Nonton maaf ya Khal Allah. Drogo dogi ya. Enggak, tapi itu aku cepetin pas bulan puasa. Aduh, kerjaannya perang. Ngebro. Perang gitu Terus? terus kan, jadi aku cepetin. Game of Thrones itu udah 3 ya? Empat Oh, sekarang. udah 4. Satu lagi berarti. Enggak, 4 sekarang apa? Oh, sekarang 4. Apa ya? Aku suka, tapi aku season 2-nya aku nggak nonton sampai selesai. Oh iya. Ke season 3-nya nonton sama kamu kan. Itu juga 5. seru sih. 5 sekarang satu lagi. 5, satu lagi apa ya? Oh, ini aja deh. Squid Game aku suka. Mr. Beast yang Mr. Beast. Jadi Mr. Beast juga seru tuh. Karena itu Yang real life ya Mr. Beast. itu apa namanya, daftarnya gimana ya? Enggak, itu kayaknya ada casting. Ada Atta casting. Halilintar nggak mau bikin yang kayak gitu? Iya. Gue ikut sih, gue juga ikut sih yo. Sponsor, kan itu sponsor. Ya di Video. Indonesia tuh maksudnya nggak ada yang YouTuber gila Mr. B Ada gitu. lah bro di sini mah tuh pamer-pamer Gila doang ya. isinya. Mr. B gila itu, pahalanya kayak apa ya, dia masuk surga sih. Kasih banyak orang duit, Iya benar. ya nggak sih? Mr. Beast. Mr. Beast tuh gila, videonya 56 juta, yang nonton 100 juta segala macam. Dia tuh dari umur 0 sampai umur 75 tahun kayaknya. 100 tahun nontonin dia juga kayaknya. Iya, demografinya gitu ya. Iya benar-benar semua umur. Dari kecil sampai besar tuh. Emang bagi-bagi juga kan semua videonya. Iya, terus nggak bagi-bagi. nggak ada ngomong kasar juga, perasaan nggak sih? Iya, Mr. karena B? biar anak kecil bisa nonton ya. Iya gitu lah. Seru banget. Itu Netflix kamu tuh ya? Ya, kalau Netflix kamu apa? Netflix aku Breaking Bad. Ya, yang aku episode 2 udah nggak bisa deh. Gitu. Breaking Bad lu harus nonton nih. Nih buat cowok-cowok lu harus nonton Breaking Bad. Habis itu Ozark kalau di. Ozark, ya. Oke. Habis itu lu boleh nonton Peaky Blinders. Peaky Blinders. Habis itu nomor 4-nya True Detective kok. Tapi True Detective nggak ada di Netflix. Tapi kalau di Netflix mungkin apa ya harus lu nontonnya? True Detective di mana? Ada yang di HBO. Oh, terus kamu nonton di mana waktu itu? HBO. Oh, di HBO.
HBO kan dulu kita kalau nonton IndiHome itu kadang-kadang semingguan kan ya, dia upcomingnya mingguan. Jadi aku tungguin pasti True Detective season baru tuh aku tungguin. Oh iya benar. Nomor 4 film ya, Shawshank Redemption harus nonton. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption itu harus nonton. Nomor Itu 5. tentang apa? Tentang seseorang yang tidak bersalah tapi dia dihukum seumur hidup. Nggak seumur hidup sih, gua nggak tahu deh dia seumur hidup sama, lupa si plotnya. Tapi ini gua nggak mau spoiler. Yang jelas dia itu tidak membunuh istrinya, tapi dia di penjara. Dan Shawshank Redemption ada di Shawshank. Learn by fire. Trial by Fire juga bagus. Itu juga. Itu kalau itu nggak pernah ada stat dia nggak ngebunuh anaknya. Digantung. Miracle in Cell number 7 itu kayak gitu-gitu. Miracle in Cell kan lebih ke drama sedih lah. Ya sama mungkin kayak gitu. Tapi ini ceritanya lebih besar daripada itulah. Tapi aku tuh tangisnya sampai iya. gitu sampai kayak bengkak mata aku gitu. Benar. Itu makanya itulah. Tapi kalau di 5 cuma sedikit ya bagi aku. 5 satu lagi apa ya? Kan kamu tukang nonton soalnya. Iya soalnya gue tukang nonton. Tapi kalau yang harus tonton itulah tadi Breaking Bad. Apa tadi? Banyak ya? Breaking Bad, Peaky Blinders, Ozark, True Detective, satu lagi The Mindhunter kalau di Netflix. Itu apa? Tentang dia wawancara semua pembunuh psikopat di Amerika. Based on true story. Best banget loh. TBL parah tontonan. Satu lagi buat dia referensi. Yang ringan nih yo, tapi seru untuk tonton. Yang kamu suka waktu kita nonton bioskop yang di luar angkasa apa sih, Baby? Oh ini, yo. Christopher Nolan. Ya. Apa sih? Yang kamu ngomongnya di setiap adegan. Christopher Nolan itu filmnya apa ya? Interstellar. Lu udah nonton belum? Pokoknya lu harus nonton semua film Christopher Nolan tuh harus lu tonton. Apa aja coba? Batman trilogi ya. Batman trilogi itu dari Prestige. Batman apa segala macem. The Dark Knight apa The Night apa lupa gue ya. Ada 3 lah pokoknya tuh. Jakarta itu. Undercover. Terus apa lagi ya? Memento. Memento tuh film-film lamanya. Terus habis itu Interstellar. Sebelumnya ada Inception. Oh, Inception tuh yang bisa hilang itu kan? Inception itu yang mimpi. Leonardo DiCaprio. Oh iya. Inception. Terus anjir banyak banget sih sebenarnya. Bentar ya. Ya kok nyontek sih bos. Jangan nyontek dong. Nolan movies. The Dark Knight. Tenet kemarin baru Tenet. Ini apa? Yang baru Tenet. Tenet. Kita belum nonton loh Tenet. Tenet dibalikin apa? Tenet. Iya. Keren ya. Tenet. Dunkirk. Oh itu aku juga belum nonton. Udah nonton kita. Tapi gua nonton sama si bule deh. Tapi Interstellar pun kayak susah banget mikirnya. Oh sama ini yuk ada yuk Schindler List. Itu nama orang namanya. Schindler List ada di Netflix kalau nggak salah. Oh enggak di ada di Netflix kalau nggak salah ya Schindler List. Kalau nggak di Prime Video. Di Prime Video deh adanya, nggak ada Netflix. Ya itulah film-film favorit kita buat list tontonan lo setelah nonton podcast ini. Iya. Yang jelas kita hari ini kita bahas, kita mau bilang terima kasih untuk orang tua kita. Iya, thank you mom and dad. Asik kayak orang boleh. Tapi nanti aku syuting sama TikTok. Tapi nggak boleh spoiler. Nanti liatin ya di TikTok kalian. Iya, ibunya Fatih. Ih, itu mah spoiler atuh. Goblok. Gak apa-apa kan deh, Gak apa-apa. Ya udah. Sedikit.
Ya udah gitu aja kawan-kawan. Ya, ini Pokoknya udah jam jangan lupa berapa peran orang sekarang? tua lu di Jam dunia 10. ini. Oh Iya. my God. Jangan lupa peran orang tua lu di dunia ini, selalu bilang terima kasih sama mereka dan iya men. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Apa tuh? Oh, kamu mah lagi live. Potong ya. Bisa nanti nggak ada? Bisa Oh iya, nanti nggak sorry. ada. Soalnya ini Gua bingung nih sama Fatih kalau gosip-gosip lagi kayak gini. Iya, bisa nanti aja kan. tau gak ya di TikTok yang ketika lo harus jaga rahasia Tahu tapi yang terus langsung suami jalan lo. ke suaminya. Kayak ngasih Berita tahu. hari ini. Langsung jadi reporter deh, langsung Tapi emang kayak gitu, gak, Langsung jadi anchor. kita gak bisa jaga rahasia kalau ke suami. Udah cukup. Oke cukup. Nah ya, Oke. Kita ketemu di podcast selanjutnya dan ya terima siapa kasih. tahu kita mau bawa siapa gitu bintang iya, tamu. tolong Coba di kalian request. pengen ketemu sama siapa, pengen ketemu sama Dio, kita tanya-tanya Dio. kita tanya-tanya Tanya teman-teman Danang. aku yang baru pesantren mau. Boleh, Yang baru itu seru sih kayak point of view mereka dalam yang baru menjalani kena hidup. pesantren yuk. Iya. Aku nggak pernah lihat mereka lagi ya. Aku nggak Siapa? pernah lihat itu yang Ya dia nggak ngerti maksud gue. apa Udah, sih? Oke. Udah selesai. Oh ya udah deh. See you.